Oke, halo semuanya. Masih pada inget kan sama Rexus Daxa Asteria? Ini gue masih pakai yang V1 yang versi awal banget, makanya ini di bagian bawahnya ini belum ada macro button sama sekali. Kalau yang di V2 kan ada tambahan macro button ya di bagian bawahnya. Nah, kalau kalian follow Instagram Rexus pasti kalian udah sempat lihat kalau kemarin-kemarin Rexus baru aja rilis Asteria lagi tapi versi kolaborasi. Barangnya udah ada di sini cuy. Gue udah pegang tapi belum di unbox. Ini dia Rexus Daxa Asteria kolaborasi bareng Marvel. Ini ada dua varian, ada yang Iron Man sama yang Captain America. Dan gue di sini kedatangan yang Iron Man. Jadi ya, let's go, kita langsung aja buat unbox ini barang. Oke, jadi ini dia bentukan boxnya kayak gini. Ini jujur aja first impression gue lihat desain boxnya cakep banget sih, bener-bener keren. Di bagian depan sini ada gambar si gamepadnya, tulisan-tulisan, ini ada gambar Iron Man-nya, dan ini ada logo Marvel. Karena ini ya official license-nya Marvel ya. Di belakang standar kayak gini, samping-samping juga ya standar sih. Kita coba langsung buka aja. Let's go, kita buka. Jing jing jing. Wow. Ini kayaknya boxnya mirip-mirip kayak Asteria yang pertama deh, sama aja kayak gini ya bentukannya. Di sini ada tempat dongelnya nih. Oke, jadi bentukan dongelnya kayak gini, dia agak abu-abu gitu warnanya. Abu-abu kebiruan ya, dan di sini ada logo Marvel-nya. Oke, terus sebelum ke gamepadnya ke yang lain dulu ya. Oke, di sini ada kabel harusnya. Yap, di sini ada kabel USB-C. Kalau nggak salah ini gamepad bisa wired juga ya. Jadi selain buat ngecas, ini bisa dipakai buat wired mode juga. Kabel USB-C-nya standar ini kayak gini, kayak kebanyakan gamepad lainnya. Terus di sini ada buku-buku sakti ya. Ini kartu garansi, ini ya buku sakti tapi temanya Marvel. Sama ini juga buku sakti, kayaknya beda bahasa doang di antara dua itu. Oke, sekarang kita lihat ke gamepadnya. Harusnya jangan tarik itunya ya, tidak untuk ditiru kawan-kawan. Wow. Ini keren banget sih. Keren banget cuy. Bentuknya kayak gini ya, Asteria banget. Kerennya Bang Daxa Asteria yang dikasih skin Marvel. Dan ini untuk seri yang Iron Man Edition. Coba kita nyalain. Oke, kalau nyala kayak gini. Gue bakalan pakai dulu ini gamepad beberapa hari dan gue balik lagi buat kasih reviewnya. Day 2. Oke, ini adalah hari kedua. Gue udah cobain pakai si Asteria Marvel Edition ini buat mostly dipakai buat FH sih, tapi ya gue tes di beberapa game lain juga kayak si Torque Drift ataupun si FC 2024. So far buat gue yang lumayan sering pakai Asteria V1 ya pastinya secara feel grip atau bentuknya tuh sama aja. Karena lagi-lagi si Asteria Marvel Edition ini emang sebenarnya dia bentuknya sama aja kayak si Asteria V1 atau Asteria V2. Lebih tepatnya ini tuh kayak Asteria V2 yang dikasih skin epic lah, sama ada beberapa upgrade dikit yang nanti bakalan kebahas juga di video kali ini. Cuma emang kalau di Asteria yang sebelum-sebelumnya kan dia surface-nya tuh bertekstur kasar gitu ya, sama di bagian sini nih ada karetnya. Sedangkan yang di Marvel Edition ini dia beda jenis surface dan gak ada grip-gripan karet sama sekali. Ini dia rasanya tuh matte halus gitu. Awalnya pas gua pakai ngerasa agak aneh sih karena biasanya gamepad tuh bertekstur agak kasar gitu ya kayak si Asteria sebelum-sebelumnya. Tapi ya lama-lama oke lah, nggak kerasa licin juga kok, aman. Ini gue cukup suka sama hasil print ya. Dia tuh emang kalau diamatin terutama di bagian pinggir-pinggirannya ini masih belum seperfect itu. Tapi ini tipis banget sih, bener-bener cuma ya bisa kenotis kalau diamatin doang. Sisanya hasil printnya, kualitas printnya ini udah termasuk rapi banget, nggak ada shadow, overlap, ataupun warna-warna yang aneh. Dia juga meskipun matte halus kayak gini, tapi pas gua tes buat digaruk-garuk pakai kuku yang agak neken, ya dia sebenarnya ninggalin lecet halus sih, tapi ini digosok aja udah langsung hilang kok. Baretnya tuh bukan surface dia yang kekikis, tapi kuku gua yang ketinggalan kebawa sama surface si gamepad ini. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa ini gamepad meskipun tanpa pouch, karena emang di kelengkapannya juga nggak ada pouchnya, harusnya sih ini bakalan aman-aman aja, nggak gampang baret selama nggak gesekan sama benda-benda tajam. Nah kalau buat di bagian bawahnya ini dia surface-nya tuh sama aja sih kayak Asteria OG ya, dia bertekstur kasar gitu. Jadi emang kalau bottom case-nya ini masih sama, cuma ya dia diwarnain merah aja, tapi buat top surface-nya itu benar-benar di print full jadi matte halus kayak gini.
Gue bener-bener suka sih sama overall desainnya, karena Asteria tuh emang dari lahir secara bentuk udah cakep ya. Xbox layout kayak gini yang bisa dibilang nggak neko-neko. Terus dikasih skin epic kayak gini jadi makin keren lagi. Kombinasi button-buttonnya juga ini di sini bagus banget, dikasih warna yang senada jadi colorway-nya Iron Man banget, bikin dia jadi kelihatan total banget skinnya. To be honest, di apapun gue itu lebih prefer yang simple-simple, dan gue bukan yang ngikutin Marvel banget. Gue bukan fansnya superhero-superheroan gitu. Gue suka tapi bukan sampai yang ngikutin banget. Dan dari POV gue sebagai orang yang istilahnya bukan fanboynya, plus gue suka sama yang simple-simple pun, gue bisa bilang ini gamepad desainnya tetap cakep banget. Looksnya tuh bener-bener menarik banget. Apalagi kalau kalian suka koleksi yang satu tema, ini benar-benar jadi barang yang pasti bakalan menarik perhatian banget. Jatuhnya kan ini bukan sekedar gamepad, tapi jadi kayak barang koleksi juga sih. Rexus emang oke banget di sini manfaatin tematik kayak gini, dapat official license dari Marvel, jadi ada selling point yang sifatnya tuh personal banget di gamepad ini. Oke, balik ke experience gua pakai gamepad ini. Kalau dibandingin sama V1 punya gua ya, lagi-lagi bedanya di bagian bawah sini dia ada macro button, tapi buat overall button-buttonnya secara feel sama aja kok. Ini yang Marvel Edition juga dia di bagian shoulder button bawahnya tuh udah pakai Hall effect, dan feel resistance-nya tuh mirip-mirip sama si Asteria V1. Buat shoulder button yang bagian atasnya juga ini feel-nya mirip-mirip, dia tipe yang ada tactile feedback kayak gitu. Sebenarnya gue ngerasa agak sedikit beda sih kalau dibandingin sama Asteria V1. Yang di Marvel Edition ini kerasa lebih solid, tapi itu bisa jadi juga karena faktor penggunaan ya. Soalnya Asteria V1 ini gue pakai udah lama banget. Ini umurnya udah berarti sekitaran hampir 2 tahun atau sekitaran 2 tahunan. Meskipun ya gue pakainya masih selang-seling sih sama si G80. Nah, kalau buat button-button lainnya yang ada di top surface ini semuanya sama aja. Ini masih pakai dome gitu, bukan yang mechanical kayak Boreon misalkan. Kecuali di bagian turbo sama capture ini kayaknya pakai micro switch. Overall ini enak semua kok, nggak ada masalah, kerasa solid, nggak banyak wiggle, dan nggak ada misfungsi. Di sini dia layoutnya sama persis juga kayak Asteria lama, Xbox layout kayak gini yang di bagian tengahnya ini ada macem-macem tombol. Bedanya di sini nih ada capture button ya, kalau di Asteria sebelumnya tuh di sini tuh tombol clear. Sisanya sama aja, ada turbo button, home button, select start, dan dedicated LED button buat nyelamatin backlightnya. Sayangnya ini si backlightnya ya dia oke sih, putih kayak gini ya. Terus di bagian ABXC-nya juga ini merah-merah kayak gini, Iron Man banget lah pokoknya. Tapi buat di bagian analognya ini sama kayak Asteria V1 atau V2 yang ada ring LED-nya tuh cuma di bagian kiri doang, di bagian kanannya nggak ada. Jadi yang liatnya kayak ya agak-agak belang aja. Ini analognya bagus juga by the way, gua tes circularity error rate-nya udah 0, doang. Kayaknya sama aja kayak Asteria V2. Kalau punya gue yang V1 itu masih gede, masih sekitaran 20% lebih. Sisanya buat Vetor sebenarnya ya masih tergolong mirip-mirip sama Asteria sebelumnya ya. Ini dia buat koneksinya udah support 2 mode, bisa wired ataupun wireless via dongle 2,4 GHz. Dongle-nya juga ini udah dongle yang bentukannya upgrade kayak Asteria V2, kalau nggak salah kayak gini juga deh sama. Soalnya kalau yang di V1 tuh dongle-nya masih dongle yang jelek kayak gini nih. Polling rate dongle-nya ini dia bisa sampai 1K, sama kayak mode wired-nya juga bisa sampai 1K. Cuma beberapa kali gua tes ya, latency-nya di wired itu sedikit lebih bagus. Tapi nggak akan berasa sih, soalnya hitungannya tuh cuma selisih di bawah 1 millisecond doang. Buat kompatibilitasnya juga mirip-mirip, dia kompatibel buat PC, PS3, Android, sama ada tambahan satu lagi Nintendo Switch. Soalnya setahu gue yang di V1 sama V2 itu nggak support Nintendo Switch, jadi cuman PC, PS3, dan juga Android. Cuma sayangnya karena gue nggak punya Nintendo Switch, jadi nggak bisa cobain sendiri. Tapi kalau buat di PC sih aman, connect-nya gampang dan nggak ada isu-isu interference atau disconnect juga. Tambahan fitur lainnya palingan dia udah ada 6 axis gyro, tapi ini pas gua coba di FH4 entah kenapa nggak bisa dipakai buat steering, cuman bisa dipakai buat kamera doang. Mestinya sih ini support ya, cuma kayaknya harus diotak-atik lagi nih di PC gua. Terus buat getar juga ini pastinya udah ada, jack 3,5 mm juga udah ada di bagian depan sini nih, sama kayak si V2, kalau V1 kan belum ada. Dan ini jacknya gua tes di PC bisa lancar, tapi cuman bisa di mode kabel doang.
Satu lagi ini gamepad entah di mode wired ataupun wirelessnya dia bisa masuk ke mode mouse dan keyboard buat semacam gantiin mouse dan beberapa shortcut keyboard gitulah. Kali aja ini gamepad mau dipakai di HTPC yang posisi mouse-nya tuh agak jauh. Buat cara masuk ke mode ini nih tinggal ditahan aja tombol turbonya sama capture-nya selama sekitaran 3 detik. Ya paling gitu sih dengan semua yang didapat. Asteria Marvel Edition ini dijual di 449.000 aja. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Gue terakhir cek harganya Asteria V2 itu di kisaran 369 sampai 409.000. Sayangnya gue belum pernah cobain Asteria V2, tapi dari yang gue baca-baca sih kalau ke Marvel Edition ini ya ada sedikit upgrade lah kayak yang udah tadi gue bahas. Di sini jadi ada capture button, kalau di V1 atau V2 tuh ini clear button. Terus di Asteria Marvel Edition ini juga ada 6 Assist Gyro tadi, yang di V2 tuh setahu gue nggak ada, apalagi yang V1. Sama yang di V1 V2 itu kan nggak support sama Nintendo Switch, tapi yang di sini nih katanya sih support, walaupun gue nggak bisa confirm karena gue nggak punya, jadi nggak bisa cobain langsung. Jadi maksudnya ya selisih perbedaan sekitaran 50 sampai 70 ribuan tuh bukan cuma nambah skin epic doang, tapi ya ada beberapa upgrade dikit lah. Terlepas dari kalian butuh nggak si capture button, gyro, dan support Nintendo Switch tadi, tapi ya intinya ada yang di-upgrade. Gamepad ini emang targetnya udah kelihatan banget buat kalian yang mungkin ngerasa nggak butuh gamepad ada skin epicnya gitu atau fitur-fitur yang tadi gua sebutin yang di V2 itu harusnya nggak ada tapi di sini di-upgrade. Sebenarnya Asteria V2 itu masih worth it banget, tapi kalau kalian demen banget sama Marvel, Asteria Marvel Edition ini ya harus banget masuk ke koleksi kalian. Sekalian soalnya ya, sekalian koleksi barang Marvel, sekalian dapat gamepad yang bagus juga dengan harga yang terjangkau. So, sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.